Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Banyak yang menarasikan jika di mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 ini bahwa kejadian alam akan sangat besar guncangannya, ya, macam itu. Karena saya melihat di channel YouTube mengatakan demikian, dan saya juga pernah bertemu dengan sepuh juga mengatakan demikian, seolah digambarkan jika Jawa ini pecah menjadi dua, ya. Kemudian Jakarta akan tenggelam macam itu, ya. Saya sangat meyakini jika saat ini sudah muncul Al-Mahdi, tentu kiranya Al-Mahdi akan berbuat sesuatu, tentunya mencegah agar kejadian yang diramalkan oleh sepuh-sepuh ini tidak terjadi, ya. Sebab apa? Tentu yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya, jika Al-Mahdi adalah nguluruk tanpa bolo, sakti tanpa aji-aji, kemudian mengalahkan tanpa menghinakan, semacam itu. Tentu jika ada kejadian-kejadian alam yang akan datang ini, akan terjadi bencana yang besar, tentu Al-Mahdi tidak akan tinggal diam, tentunya, ya. Karena apa? Ya, ini sudah dikatakan dalam Jangka Jayabaya, ya, meluruk tanpa bolo, berarti memerangi sesuatu dengan sendirian, semacam itu. Kemudian sakti tanpa aji-aji, artinya dia sakti tanpa katakanlah mempunyai ilmu kesaktian semacam itu. Demikian pula sebagai pandita sinisihan wahyu, tentu seseorang yang sudah mendapatkan pandita sinisihan wahyu, saya sangat meyakini akan berwelas asih, ya. Tentu akan sangat mengasihi terhadap sesama, bahkan terhadap seluruh alam, ya, yang ada ini. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika Al-Mahdi tahu jika ramalan bencana yang akan datang ini akan terjadi begitu besar, tentu Al-Mahdi tidak akan diam. Ini keyakinan saya, ya, macam itu. Yakinlah, ya. Ya, kita lihat saja nanti jika corona dan bencana banjir, badai tornado, badai seroja, dan lain-lain, bencana-bencana yang lain, saya sangat meyakini ini akan, ya, kalau menurut saya, ya, ini akan dihentikan oleh Al-Mahdi, semacam itu. Ya, kita lihat saja nanti kedepannya semacam apa. Apakah terjadi sebagaimana pemahaman sesepuh terhadap pemahaman masing-masing, ya, pemahaman atas Jangka Jayabaya misalkan, kemudian pemahaman atas hadis-hadis misalkan, semacam itu, ya, itu pemahaman mereka, ya, sesepuh itu. Bahkan untuk indigo macam itu, ya, ini meramalkan hal-hal yang ya bisa dikatakan sangat mengerikan, ya, bencana-bencana yang akan datang ini, macam itu. Tapi saya sangat yakin jika Al-Mahdi tidak akan tinggal diam, walaupun sampai tidak akan memahaminya, tidak akan mengetahuinya siapa sebenarnya yang jadi Al-Mahdi itu, ya. Karena sebagaimana yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya,
bahwa ngeluruk tanpa buluh, tentunya Al-Mahdi akan menghadang ya, kejadian yang diramalkan bencana besar ini tentu akan dihadang agar tidak terjadi semacam itu ya. Sebab apa? Saya sangat meyakini saat ini Al-Mahdi sudah muncul ya. Kalau tahu ada ramalan, bahkan diramalkan ya paling tidak 3-4 tahun ke depan ini akan terjadi bencana yang begitu besar, tentu saya sangat yakin Al-Mahdi tidak akan tinggal diam, walaupun dia akan bekerja secara senyap ya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya itu, ngeluruk tanpa buluh, sakti tanpa haji-haji itu. Karena dia pun juga sebagai Pinandita Sinisihan Wahyu juga akan sangat-sangat mengasihi terhadap seluruh alam ya, semacam itu. Sehingga saya sangat meyakini jika termasuk kejadian corona ini ya, dan kejadian-kejadian alam yang diramalkan itu ya didoakan saja, mudah-mudahan tidak terjadi ya, sebagaimana yang mungkin ya dilakukan oleh Al-Mahdi itu ya, sosok Satrio Piningit ini macam. Sebab ini pun ya, saat ini pun kejadian-kejadian alam yang mulai aktif kembali ini, misalkan gunung-gunung ya, Gunung Sinabung, ya, Gunung Merapi, kemudian Gunung Dieng, Gunung Semeru, dan gunung-gunung yang lain, termasuk gempa-gempa yang mulai begitu masif terjadi. Ini pun sudah, kalau menurut saya ini sudah dimintakan oleh Al-Mahdi untuk terjadi, tetapi tidak begitu besar dampaknya terhadap warga sekitar atau terhadap lingkungan macam itu. Sehingga misalkan kalau dinarasikan, kalau Sabdo Palon Nagih Janji yang dikatakan di situ, kejadiannya luar biasa, Gunung Merapi meletus ya, sehingga Jawa pecah menjadi 2 semacam itu ya. Ini pun sudah, saya sangat yakin ya, ini sudah dimintakan oleh Al-Mahdi agar kejadian alam ini tidak sampai menimbulkan bencana atau menimbulkan korban yang begitu banyak pada pada lingkungan sekitarnya, termasuk warga di sekitarnya, semacam itu. Saya sangat yakini hal itu ya. Karena kalau dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tentunya pengejauhan atau representasi dari kemunculan Al-Mahdi tentu rahmah bagi semua alam. Tentunya jika ada kejadian-kejadian alam, bencana yang bisa menghancurkan umat di sekelilingnya, misalkan, atau alam di sekitarnya, tentu Al-Mahdi saya sangat yakin tidak akan tinggal diam macam itu toh. Ya, ini kalau menurut saya semacam itu ya. Nanti kalau kebenarannya ya kita lihat saja nanti 3-4 tahun ke depan ya. Macam itu. Nah, bagaimana kejadiannya nanti misalkan ya. Apakah benar menurut ramalan-ramalan atau yang digambarkan oleh sesepuh-sepuh atau indigo itu, atau yang saya katakan ini ya, sebab saya meyakini Al-Mahdi sudah muncul. Oleh karena itu, jika Al-Mahdi melihat bahwa kedepannya akan terjadi bencana alam yang begitu dahsyat, bahkan bisa membelah Jawa menjadi 2 semacam itu, saya sangat meyakini Al-Mahdi tidak akan tinggal diam ya.
tentunya Al-Mahdi mengatakan tidak terjadi bencana yang begitu besar, berarti bukan berarti pada saatnya nanti alam tidak boleh marah, ya. Macam itu. Saya sangat yakini jika sebagaimana yang disebut dalam al-hadis bahwa Al-Mahdi akan menguasai dunia ini dengan memenuhi keadilan di atas dunia ini hanya 7 sampai 9 tahun, katakanlah 10 tahunan semacam itu. Saya sangat yakin jika ya memang tidak lebih dari itu, ya. Semacam itu. Sehingga bencana-bencana alam yang diramalkan di 3-4 tahun ke depan ini terjadi, saya rasa ya mungkin dengan permintaan Al-Mahdi ini akan diundur, ya mungkin tidak lebih dari 20 tahunan semacam itu akan terjadi, ya. Semacam itu. Oleh karena itu sebagai peringatan, sampean mulailah tafakkur, mulailah berpikir, ya. Mulailah kembali ke jalan Allah. Apakah sampean sudah berjalan di atas jalannya Allah atau hanya asumsi? Sebenarnya sama dia berjalan di atas jalannya setan, tapi sampean tidak merasa semacam itu, ya. Oleh karena itu kemunculan Al-Mahdi sangat erat dengan datangnya hari kiamat, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, jika kiamat akan terjadi satu hari ini, ya, maka Allah akan memanjangkan sehingga diutusnya seorang terpilih, yaitu sosok Al-Mahdi itu, ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, ya, perhitungan ini, kalau perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa satu harinya menurut Allah, ya, itu 1000 tahun menurut sampean dengan hitungan Hijriah, dan 2000 tahun 50.000 tahun untuk hitungan Masehi. Jika sampean bisa mengutak-atik, bisa menghitung seperti yang saya katakan ini, saya sangat meyakini tinggal beberapa saat lagi sajalah itu, ya. Ini bahkan tahun Hijriah ini sudah dipanjangkan semacam itu, ya, sudah dimundurkan, ya. Ya, ini sudah 400-an tahun ini, ya, dimundurkannya, ya, semacam itu, ya. Karena itu yakinlah bahwa kemunculan Al-Mahdi sangat erat hubungannya dengan datangnya hari kiamat semacam itu. Sehingga untuk beberapa saat ini, ya, mungkin ya, kalau ini apa yang saya katakan ini benar, tentu tidak akan terjadi bencana alam yang sudah diramalkan oleh banyak sesepuh, ya. Yang saya tahu dari channel-channel YouTube yang mengatakan demikian, ya. Menurut saya seperti itu. Dan tapi bukan berarti Al-Mahdi ini meniadakan bencana-bencana alam, ya, sebagaimana yang diramalkan sesepuh ini. Saya sangat meyakini hanya, ya, sebagaimana yang dikatakan dalam al-hadis semacam itu. Sehingga dimunculkannya Khalifatul Mahdi ini, ya, hanya menguasai dunia ini, ya, sekitar 7-9 tahunan semacam itu, ya. Sehingga antara 7 sampai 9 tahunan semacam itu. Sehingga sangat tidak lama, ya. Hanya sebentar saja. Oleh karena itu, marilah sampean kembali ke jalan Allah. Saya selalu mengatakan kembali ke jalan Allah, ya, dengan mempelajari Al-Quran sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul dulu, usahakan semacam itu.
Jangan hanya untuk untuk perdebatan biar menang semacam itu ya. Karena apa? Kebenaran yang dimenangkan dengan perdebatan ini tidak akan menjamin apa-apa, tidak mengubah apa-apa dari kebenaran itu sendiri, gitu ya. Jadi walaupun sampai menang debat, tapi jika Allah tidak mengatakan kemenangan yang sampai debatkan itu benar, maka ya tentu tidak akan benar menurut Allah. Demikian sebaliknya, ya. Ingat, kembalilah ke jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.